nama saya Panalara Mudai dengan NIM 2310044. Dari program studi ekonomi pembangunan di sini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah lahan kering dan pariwisata. Yang pertama itu bagaimana pendapat saya tentang sektor unggulan pariwisata di NTT. Pendapat saya tentang sektor unggulan pariwisata di Nusa Tenggara Timur yaitu adalah Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang sangat kaya akan keindahan alam. Jadi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Timur ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dengan keindahan alamnya baik di darat maupun di laut yang sangat menarik untuk dinikmati, termasuk pantai-pantai yang sangat memukau dan keanekaragaman budaya. NTT ini dapat menarik banyak wisatawan lokal maupun internasional. Penting untuk terus memperbaiki infrastruktur dan mempromosikan destinasi pariwisata untuk meningkatkan kunjungan dan kontribusi ekonomi dari sektor ini. Besarnya potensi pariwisata di Nusa Tenggara Timur ini perlu dikelola dengan baik dan benar sehingga supaya berdampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Besarnya potensi dari pariwisata di suatu wilayah atau di Nusa Tenggara Timur ini berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang berikut faktor apa saja yang menjadi penentu berkembangnya pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Beberapa faktor yang dapat menjadi penentu berkembangnya pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama itu adalah potensi alam, yaitu keindahan alam seperti pantai, gunung, dan pulau-pulau dan yang eksotis menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Yang kedua itu ada keberagaman budaya, yaitu NTT ini memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya termasuk tradisi, tarian, dan upacara adat yang menarik bagi wisatawan yang ingin merasakan berpengalaman budaya yang autentik. Yang ketiga itu ada infrastruktur pariwisata pembangunan. Infrastruktur pariwisata pembangunan ini seperti bandara, jalan raya, dan akomodasi yang memadai dapat mendukung perkembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Yang keempat itu ada promosi dan pemasaran. Upaya promosi yang efektif baik secara lokal maupun internasional dapat meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan untuk mengunjungi NTT. Yang berikutnya, bagaimana kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur ini bisa beragam, bergantung pada situasi atau prioritas saat ini. Mungkin pemerintah sedang fokus pada pengembangan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi, atau program pelindungan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan pariwisata di daerah tersebut atau di Nusa Tenggara Timur. Yang berikutnya, menurut pendapat saya bagaimana hubungan sosial, budaya, dan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Pendapat saya tentang hubungan sosial, budaya, dan pariwisata di Nusa Tenggara Timur ini yaitu memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena pariwisata di NTT ini seringkali mempromosikan dan memperkuat kekayaan budaya dan tradisional ini seperti upacara adat, tarian, musik, dan kerajaan lokal lainnya. Hal ini juga dapat memperkaya pengalaman wisatawan dan meningkatkan pemahaman mereka tentang kebudayaan lokal. Di sisi lain, pariwisata juga dapat memberikan peluang ekonomi masyarakat setempat, memperkuat hubungan sosial antar komunitas, dan memicu pertukaran budaya yang positif antar wisatawan dan penduduk lokal yang ada. Namun perlu juga diperhatikan bahwa perkembangan pariwisata harus dilakukan secara berkelanjutan dan memperhatikan nilai-nilai budaya serta kesejahteraan masyarakat lokal untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak. Yang terakhir itu adalah apabila saya diberikan kesempatan untuk mengembangkan suatu pariwisata, langkah-langkah apa saja yang saya lakukan. Jika saya diberikan kesempatan untuk mengembangkan suatu pariwisata, langkah-langkah yang saya lakukan ialah yang pertama itu menghargai budaya lokal dan melestarikannya serta mempromosikan melalui desain yang kreatif,
adalah itu adalah contoh bagian yang atau langkah awal dari bagi pariwisata Indonesia supaya bisa lebih maju lagi. Jika tidak ingin maju atau mundur atau setengah-setengah dalam sektor pariwisata yang kita juga harus tidak lagi bermain-main atau meremehkan potensi keanekaragaman yang ada kita saat ini. Karena itulah penghambatnya jika generasi muda pada saat ini kurang memperhatikan budayanya kita. Ayo buatlah mereka belajar dengan cara yang menarik, dan memang sudah seharusnya kita menginfiltrasi mana budaya asing yang berguna sekaligus menguntungkan bagi negara kita dan mana yang tidak. Itu tentang budaya yang beraneka-ragaman, tentang sumber daya manusia. Bidang pekerjaan dalam dunia pariwisata merupakan itu salah satu bidang yang paling berpotensi untuk memberikan income atau pemasukan bagi negara kita. Oleh sebab itu, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia ini melalui sistem perkuliahan di tahap awal atau melalui sistem seperti penyaringan adalah hal yang patut diperhatikan lebih lagi. Jika kita ingin negara kita mendapatkan benefit yang banyak dari sektor pariwisata melalui sumber daya alam yang bermutu dan juga luas jangkauan secara lokal, kita juga harus menguncurkan tenaga lebih lagi dan membina serta menyeleksi calon-calon pengelola serta pariwisata di masa depan yang akan datang melalui praktik-praktik yang dominan dan teori yang patut dipelajari saja terkait dengan aturannya. Sisanya yang tidak penting dibuang. Pada akhirnya bukan hanya orang yang bekerja di sektor pariwisata yang turut mengambil bagian, tetapi seluruh rakyat juga turut mengambil bagiannya. Sekian.